Selamat sore untuk Bapak dan Kakak Abang asisten dosen. Perkenalkan nama saya Grace Theodora dengan NIM 12S23043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil T02 saya hari Senin kemarin. Untuk soal yang pertama, nah untuk tugas yang pertama itu kan di sini soalnya Pak, tuliskan sebuah program yang baik. Di sini kan dia ada disuruh kalau misalnya tuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan berupa bilangan bulat dari 1 sampai 12 dan angka bulat 1 sampai 12 itu direpresentasikan sebagai bulan bulan 1 sampai bulan 12 gitu. Jadi bulan 1 itu sama dengan Januari, bulan 2 itu sama dengan Februari dan begitu seterusnya. Nah, di sini di paragraf berikutnya berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Jadi misalnya di si X ini kita masukkanlah angka 4. Berarti kita mulai dari bulan April. Jadi kalau misalnya dia 3 bulan selanjutnya berarti April, Mei, Juni. Ini di contoh yang Bapak berikan, dia X-nya itu sebagai 3. Maka kita mulai dari bulan Maret, berarti Maret, April, Mei. Nah, paragraf selanjutnya, jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal harap diperhatikan. Berarti misalnya kita menginput X itu sama dengan berapa ya? 12 lah, Pak. Jadi kalau misalnya kita input angka 12, otomatis kan dia yang kan dia kurang dari 3 gitu, Pak. Jadi misalnya dari Desember itu selanjutnya di sini ada diselipkan kata New Year, berarti dari Desember berarti New Year, berarti Januari, Februari. Dia di Desember itu ada New Year. Atau ini dua Bapak kasih contoh, dia jika masukkan X sama dengan 11, berarti dimulai dari bulan 11, berarti itu kan kurang dari 3 buah bulannya. Jadi dari dalam 1 tahun, Pak. Jadi kita buatlah dia dari bulan November, Desember, New Year, dan Januari. Nah, oke, kita langsung ke kodenya. Untuk yang pertama pastinya kita akan deklarasi dulu, bukan yang apa namanya, ya deklarasi dulu. Integer X. Nah, setelah itu barulah kita scan si itunya, integer X. Ya. Selanjutnya kita bakal buat pemisalan di mana ini dia. If jika X itu kurang dari 1 atau ini tanda atau misalnya atau X lebih dari 12, maka kita bakal print F. Sebenarnya ini invalid input aja. Invalid input. Ini maksudnya dari if X kurang 1 atau X lebih dari 12 itu maksudnya bahwa kalau misalnya si user atau pengguna itu input datanya kurang dari 1 atau lebih dari 12 itu nggak bisa, karena kan udah ditentuin dari awal kalau misalnya itu bilangan bulat dari 1 sampai 12. Jadi nanti itu bakal masuk output invalid inputnya gitu. Barulah kita return di sini 1. Nah, kenapa dia salah?
Satu. Oke. Nah, baru kita masuk ke loopingannya. Jadi kita buat for. Jadi kalau misalnya kita buat for, kalau misalnya integer dari ini sama dengan 0, ini di sini saya sendiri menggunakan switch, di mana itu kode programnya akan berjalan sesuai dengan misalnya case 1, case 2, case 3 gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih case 3-nya, mungkin dia akan berjalan mulai dari case 3 hingga case 1 gitu. Dan tidak lupa kalau misalnya pakai switch pasti adanya default. Dan default itu pasti bakalan terpakai di segala case. Oke, baru kita switch karena si X-nya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya di switch itu pastinya ada case 1, case 2, case 3, case 4, segala macamnya. Nah, untuk case 1 ini kan kita pasti bakal buat kita printf dulu. Printf mulai dari Januari. Dan lupa kita buatin kayak ada garis baru untuk output lainnya. So, kita beri kalau misalnya udah siap di case 1 ini berarti kita udah stop gini. Maksudnya itu untuk menyetopkan gitu di case awal case 1 ini. Selanjutnya kita buat ke case 2, case 2 ini case 2 pun sama kayak yang tadi Februari, lalu kita buat lagi, lalu case 3. Jadi ini kita buat saja guys. Kita print F lagi March, case 4 break, lalu case 4 break. Case 5 print F break, case 6. Ini terus sampai kita jalani sampai 12 bulan. Dua belas, oke, Desember. Ini kan tadi dijelasin kalau misalnya core-nya in sama dengan 0 kurang dari 3. Berarti ini dia loop di switch ini akan berlanjut hingga semua kasus dia proses telah berjalan sebanyak 3 kali. Jadi dia ini loop akan berjalan banyak 3 kali, makanya dia dibuat in sama dengan 0, in sama dengan kurang 3. Artinya ini sama kayak kalau for itu kan dimulai program dasarnya itu dari 0. Jadi 0, 1, 2. Jadi 0, 1, 2. Makanya I-nya kurang dari 3. Jadi 3-nya itu nggak ikut.
jadi sampai 2 doang karena 0, 1, 2. Karena kan sebanyak 3 kali. Oke, setelah kita udah buat case-case untuk switch-nya ini, mungkin selanjutnya kita akan buat eh, apa namanya program. Nah, selanjutnya ini kan kita akan buat eh, untuk kemungkinan yang saya bilang, untuk kemungkinan kalau misalnya yang diinput itu 11, kan kurang dari 3 nih, ya kan, kurang kurang dari 3 lagi yang harus, nggak, kurang dari 2 lagi yang bakal diinput. Makanya kita butuh inputan yang misalnya setiap bulan Desember itu New Year. Jadi kita bakal buat itu di bagian terakhirnya. Kita akan buat X sama dengan terus ya. Persen 12. Oke, tadi. Oke. Nah, eh, eh, setelah kita udah nyetak bulan program ini, maka kalau misalnya kita buat angka ini kan X-nya. Misalnya kita buat angka X-nya itu 13. Berarti kalau misalnya persenan itu 12, berarti 13 dibagi 12 itu kan sisanya 1. Makanya 1 tambah 1, 2. Misalnya 13. Berarti kalau misalnya kita input angka 13, otomatis dia dari bulan 1 gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita input eh, input angka 1 itu, maka dia setiap siap angka siap siap bulan Desember itu kan bulan 1. Makanya itu dia dimulai dari New Year, baru bulan 1, 2, 3 gitu. Makanya nanti outputnya dari New Year dulu, baru 1, 2, 3 kayak gitu sih menurut saya. Terus eh, selanjutnya kita akan buat lagi if-nya. Jadi kalau misalnya itu dan kurang dari 2. Apa ini salah? Oke. Nah, untuk yang ini dalam looping ini kan mis X, kalau misalnya X-nya itu, oh, kalau misalnya X-nya itu yang bilang tadi, kalau misalnya dia dalam 1 tahun kurang dari 3 atau kurang dari 2 maksudnya. Jadi ya ini 1, makanya nih if X sama dengan 1 dan I kurang dari 2. Berarti itu dia X-nya itu gimana ya? Nggak 1, maka kayak pengulangannya itu 1, makanya dia makanya dia akan mencetak New Year karena uh, X, ketika X-nya jadi 1, ini bukan iterasi yang terakhir dari loop I kurang dari 2 atau I uh, yang bakal di repeat 3 kali itu. Makanya dia akan mencetak angka New Year yang menandakan awal tahun baru gitu. Nah, selanjutnya itu ya, sip, sip. Ini gimana ya bilang? Oh, ini juga. Tutup. Tutup ya. Lalu kita jalankan.
Udah, ini baru pas. Udah baru aja deh. Terminal itu. CTC T03 T02 01 C MIO T02 01 Aish. Provinsi. Coba kita lah. Oke, kita bantu dulu terus baru kita terminal PCC T0201 DC MINO T02 01 terus T01 yang suruh tadi kita untuk input angka berapa ya suruh? Untuk grading. Yang disuruh input angka 3. Nah, sesuai dengan yang diharapkan kalau misalnya output itu adalah March, April, Mei. Oke, untuk T01 mungkin itu, dan kendala saya mungkin yang pertama kemarin itu inputannya itu hanya benar di case 1 doang, yang T0201-nya. Yang T020101, namun yang keduanya itu saya salah. Jadi saya ada perbaikan juga, hanya bisa. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas dari T02. Oke. Pada T02 dikasih tahu soalnya bahwa si Ucok dan Butet ini merupakan sahabat sejati bagai kelompok. Mereka itu menjual jadi kemarin ada tukang toko yang jual donat dan si Butet sama si Ucok ini mengunjungi toko itu untuk beli kue pastinya. Jadi Donat Amazing ini mewajibkan si pelanggan itu kalau misalnya 1 kali transaksi atau 1 kali ngantri itu cuma boleh beli 3 donat. Jadi kalau misalnya mereka mau beli donat lebih, mereka harus ngantri lagi nih. Makanya itulah aturan yang udah di sini. Jadi misalnya si aku buat pemisahan baru, kalau misalnya si Ucok pingin beli 6 donat, berarti si Ucok harus ngantri 2 kali dengan waktu berapa? Dengan waktu misalnya kalau ada 2 personal, berarti waktu yang dibutuhkan si Ucok itu adalah 9 menit. Karena apa? Karena untuk satu transaksi itu 3 menit. Jadi 3 menit. Jadi kalau misalnya si Ucok pengen beli 6 donat, berarti pertama dia transaksi dulu untuk diri sendiri 3 menit. Selanjutnya dia bakal nunggu orang selanjutnya 3 menit. Dan dia akan mengantri lagi untuk dirinya sendiri 3 menit. Makanya dibutuhkan Ucok untuk membeli donat 6 donat itu adalah 9 menit. Ini kita baca case-nya, karena masih pagi, maka benar saja Ucok hanya membeli benar saja hanya Ucok dan Butet di belakang toko. Berarti ada 2 doang kan. Case-nya kita cuma punya 2 personal. Makanya nanti kemungkinan misalnya BU, BU atau BBU atau UUB seperti itu. Dalam antrean Ucok mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat.
dengan menggunakan aturan ucok dan butet tak cukup mengantri 1 kali, ucok harus mengantri 2 kali, sementara butet harus 3 kali, seperti yang saya bilang tadi. Terus antrian ucoknya itu U, diibaratkan di soal ini U, dan butet itu B. Makanya pertama mungkin si ucok yang belinya. Makanya dia ucok kan ingin beli 6. Berarti ucok, butet, butet. Makanya dari semua mereka itu dibutuhkan waktu 3 kali. Berapa kali mereka transaksi? 1, 2, 3, 4. Berarti 5 kali 3. Kalau untuk hanya untuk butet membutuhkan waktu 1, 3, 4, 5. Berapa yang 2, 4, 5. 5 kali 3, 15 waktunya untuk si butet. Namun untuk si ucok dia cuma butuh waktu 9 menit. Jadi untuk total mereka itu 24 menit ini. Jadi tugas pada program ini adalah mengembang semua program yang mensimulasikan antrian di toko donat yang membaca 2 buah numerik kali 1 kali 2 dari kodenya yang masing-masing mempresentasikan jumlah donat yang ini beli ucok dan butet. Jika baris pertama adalah lama waktu tunggu ucok, maka baris kedua adalah lama waktu tunggu butet, dan baris ketiga adalah kombinasi lama waktu keduanya. Makanya ini adalah waktu si butet, waktu si ucok, dan ini waktu mereka berduanya. Ya, langsung kita ke kode programnya. Pertama-tama pasti kita akan buat dulu. Kalau saya pribadi sih langsung buat apa ya? Di in main itu saya buat langsung calculating waktunya. Karena kan mau menghitung waktu kan. Calculate time. Membeli donat. Oh, apa sih? Oke. Terus jika ini di soal tadi dibilangin kalau misalnya orang ini ikut namun tidak buat transaksi, berarti dia nggak dihitung waktunya. Kalau misalnya dia nggak melakukan transaksi, dia itu termasuk 0 waktunya atau direpresentasikan di program itu 0. Jadi kita buat pemisalannya atau kondisinya if donuts jika donatnya nggak beli sama sekali, itu terhitung tidak melakukan transaksi. Maka kita return dia itu ini udah deh buat aja deh. Oh, oke. Tutup guys. Oke, selanjutnya kita buat kita apa namanya deklarasi sih. Kita buat lagi in menu itu kita deklarasiin atau inisialisasi lain integer transaksi sama dengan donuts ditambah 2/3. Jadi kan di dalam transaksi itu kan cuma boleh beli 3 donat nih. Jadi kita bakal ngitung transaksi berapa kali sih dia bakal ngelakuin transaksi itu dengan rumus donat dikali 2 ditambah 2 dibagi 3. Kenapa dibuat ditambah 2? Itu supaya pembulatan aja. Misalnya nih si apa ya, kalau misalnya mau beli 4 donat nih. Kalau misalnya kita nggak tambah 2, dia kan otomatis 4 bagi 3 itu kan koma. Jadi dia dihitung kayak nggak bilangan bulat kan, kalau misalnya transaksi kan nggak ada koma, makanya kita tambahin 2. Jadi kayak donat tambah 2 berarti 4 tambah 2 itu sama dengan 6 bagi 3, makanya yang dilakukan 2 transaksi gitu. Selanjutnya in time sama dengan 3 dikali transaksi.
Nah, nah, di in time 3 kali transaksi ini untuk menghitung waktu dasar atau waktu awal yang dibutuhkan di setiap transaksi itu dikali 3 menit gitu. Transaksinya berapa kali, berarti dikali 3 menit gitu. Itu untuk perhitungan dasarnya. So, baru kita buat lagi pengandaian if transaction. Jadi jika transaksinya lebih dari satu, maka dikali sebelumnya saya dapat nilai dari tugas kemarin yang ini, saya kalau nggak salah di bagian T0202 yang ketiga itu saya salah, tapi sampai sekarang masih bingung karena nengok kode Bang Daniel juga kurang ngerti. Jadi misalnya kan ini dibuat if transaction lebih dari satu, maka time-nya sama dengan T. Ini misalnya jika ada lebih dari satu transaksi, maka waktu tambahan yang ditambahkan itu tambahan yang dibutuhkan itu maka waktu akan ada waktu tambahan setelah 3 menit gitu untuk setiap transaksi berikutnya. Misalnya kan dia mau beli 6 donat nih, berarti nggak mungkin cuma 6 menit kalau misalnya 2 transaksi, karena kan nggak cuma dia aja yang beli, ada si Butet. Jadi nanti waktu si Butet itu ditambahkan sebagai waktunya si Ucok ini, karena kan dia 2 kali transaksi gitu. Tempat bukan Bapak Laras ya tadi. Selanjutnya barulah kita return time-nya. Return time. Oke. Oke. Pas nggak ya? Baru kita email lagi lah. Void. Baru kita inisialisasi lagi atau kita deklarasi lagi si pelanggan satu. Ini si Butet ya. Si Butet atau si Ucok. Tapi pelanggan satunya si Ucok sih, Ucok. Pelanggan satu. Selanjutnya pelanggan dua. Oke. Masih. Kita scan F. Oke. Yang salah nggak ya? Ini jangan. Scan F. Oke. Lalu kita integerkan lagi ini dia. Time, calculate time. Kan pertama itu kita bakal nge-scan dulu ini pelanggan satu berapa sih yang diapainya, terus pelanggan dua berapa sih yang diapainya. Terus di in time, terus kita buat integer time satu sama dengan calculate time dikali pelanggan satu. Jadi maksudnya ini si time ini akan memanggil fungsi dari calculate time dengan pelanggan satu dengan pelanggan dua sebagai argumen yang menyimpan hasilnya dalam variabel time satu dengan time dua. Jadi nanti pelanggan satu pelanggan dua ini bakal dimasukkan ke time ini, ke time one ini untuk si pelanggan satu. Terus selanjutnya sama juga untuk yang time 2. Oke. Maka untuk integer totalnya itu, total time-nya itu time sama dengan 0.
Ini kita inisialisasi dulu guys. Pak, terusin. Baru kita inisialisasi lah. If pelanggan satu, pelanggan satu. Maka total time saya dengan total time. Jadi jika pelanggan satu lebih dari 0, berarti dia masuk ke inputannya itu lebih dari 0, berarti dia masuklah ke total time dengan time 1. Ini total time ini kan udah dibuat tadi, kalau misalnya dari si calculate time-nya si pelanggan satu dengan pelanggan dua itu dimasukkan ke dalam time-nya si pelanggan satu. Selanjutnya if sama ini juga if pelanggan dua atau total time pelanggan segini. Oke. Baru tinggal kita print F. Ini bukan total time tapi time. Udah masuk. Baru kita jalanin. Ini time ini kenapa nggak ada ya? Itu kan. Oh my god, banyak banget ya. Bener ya. Ah, maaf aslinya ini saya belum include lagi studio di bawah calculative-nya. Ah, tapi udah kok. Ini sudah ya. Penting banget. Bener-bener nggak bisa. Bukan.
Masalahnya kan usia aku. Kenapa ada program yang salah? Ini wait. Di sini ya belum di dalam tes selanjutnya kita bakalan ini di terminal. Jadi C ke 0202 C ke 02 min 0 ke 02 02 Rupanya disuruh 9 15. Enggak ada bukan ini sih output. Sorry. Tentu salah dari tadi. Yang di itu sih 4 sama 7. Nah, ini hasil outputnya Pak 9, 15, 24 dan sesuai. Untuk T0203 ini nih T0203 ini Pak kan kita bisa ambil dari bahasa yang kemarin dikerjain. Kemarin kita ada buka di ngerjain di sini. Ini kan udah dibuat Pak. Kalau misalnya ini T03-nya tadi kita salin dulu. Ini dari soal tahun lalu, tahun kemarin. Ini soal minggu lalu. Ini begini. Oke. Ini kan yang dijelasin kemarin Kak Pak dari soalnya ini kan yang ini kita baca dulu. Jadi gimana yang menghitung waktu yang terbuang dari menghitung waktu yang terbuang selama misalnya dia selama 12 tahun dari SD dan agama Kristen ini kan ada dibuat di 203 tadi.
kalau misalnya kita buatlah dia dalam bentuk karakter dan dia menggunakan array, selanjutnya dari karakter sama terus kita deklarasi lah waktu terbangnya agamanya. Terus TRCMP itu kan udah dibilang itu untuk si string gitu, si string untuk memberikan string, 2 string gitu. Jadi udah dapat 365 itu sebagai tahun, terus 30 itu sebagai hari nasional, dan 52 itu hari Minggu untuk agama Kristen. Sedangkan untuk agama Islam itu 365 hari untuk hari tahun, 1 tahun, 30 hari untuk hari nasional, 52 untuk hari Minggu, dan khususnya 52 hari juga untuk hari Jumat. Maka ini langsung auto terbang. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita disuruh untuk ngeprint schedule yang akan dilakuin. Ini dia schedule yang akan dilakukan oleh yang program yang untuk menghitung schedule, di mana membuat weekly schedule sesuai dengan yang diminati 2 kali lipat dari weekly schedule sebelumnya jika jumlah hari yang terbuang lebih banyak atau sama dengan jumlah hari yang digunakan. Maka langsung kita ke ininya. Langsung kita kesalin aja udah. Kemarin kata Bang Daniel kalau misalnya printf dari Bapak itu salah, makanya kami disuruh salin printf dari jadi saya ambil printf dari sini. Nah, ini bukan oke, saya ngerjain soal dulu. Oke. Jadi kan disuruh untuk printf schedule-nya. Kemarin saya untuk yang bagian ini salah Pak ngerjainnya, karena saya nggak buat else if-nya. Kalau misalnya dia itu jumlah harinya lebih banyak dari lebih apa sih, lebih ini sesuai jumlah waktu yang terbang itu lebih dari jumlah hari, dan jumlah hari terbang itu lebih kurang dari jumlah hari. Makanya saya output yang case kedua itu salah Pak. Nah, ini printf, maka nanti kita jalan programnya aja biar waktu nampak. Baru kita input 12 SD Kristen. Nah, ini dia muncul. Namun yang di bagian keduanya saya salah Pak. Rupanya saya lihat dari jawabannya harus dibuat dia ini dia pengandaiannya supaya hasilnya itu dapat. Kalau misalnya waktu yang terbang itu kurang dari jumlah hari, dia itu if-nya, maka nanti dia printf-nya ini beda, dan waktu hari yang dibuang itu pun sama tetap, cuman schedule-nya mungkin beda. Schedule-nya sama deh. Sekian dari presentasi saya mengenai P02. Banyak pelajaran yang mungkin saya dapatin dari sini, mulai dari apa yang tidak saya mengerti sampai yang saya mengerti. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.